Ketemu lagi dengan saya Isyana Atiningmas yang akan memandu Anda di acara ini 45 menit ke depan. Nah, hari ini di acara Food 911 Kitchen Secret kita akan belajar masak jajanan yang enak. Nah, pasti pernah ngelihat ibu ini di layar kaca mungkin waktu kecil, sekarang pun masih sering wirawiri di mana-mana, yaitu Ibu Siska Suitomo. Dan hari ini Ibu Siska akan ditemani oleh Mbak Novia Suitomo, putrinya yang juga akhirnya terjun ke dunia kuliner. Ternyata Ibu Siska itu juga pernah bergabung dengan Femina yang waktu dulu ada sekitar tahun 80-an menjadi salah satu yang menggawangi acara masak pertama di Indonesia di TVRI yang waktu itu namanya Masak Dalam Sekejap. Nah, dulu waktu saya mewawancara ibu tuh pernah bilang kalau cita-citanya itu sebenarnya pingin bikin sekolah untuk para ibu-ibu ibu-ibu gimana cara berbisnis makanan di rumah. Nah, ini pas banget dengan tema hari ini, yaitu ternyata Ibu Siska itu juga pernah bergabung dengan Femina yang waktu dulu ada sekitar tahun 80-an menjadi salah satu yang menggawangi acara masak pertama di Indonesia di TVRI yang waktu itu namanya Masak Dalam Sekejap. Nah, dulu waktu saya mewawancara ibu tuh pernah bilang kalau cita-citanya itu sebenarnya pingin bikin sekolah untuk para ibu-ibu gimana cara berbisnis makanan di rumah. Penanya terbaik akan mendapatkan satu paket buku resep dari Femina. Nah, buku resepnya juga sudah dipilihkan sesuai tema, yaitu segala sesuatu yang bisa dibuat untuk usaha di rumah. Kita mulai ya. Ya, sekarang bikin isiannya. Isiannya itu entennya. Ini gula merah yang Nanti resepnya boleh di-share nggak, Bu? Boleh. Ini gula merah, kasih air sedikit aja, Mbak, supaya cepat gini. Oh ya. Gula merahnya 100 gram, Mbak. Nah, gula merahnya 100 gram. Ini kemudian kelapa setengah tua kita kupas. Ini gula merahnya kasih pandan ya, Mbak. Oh ya, biar daun wangi. Pandan satu lembar, panjangnya kurang lebih 20 cm, dipotong memanjang 4. Udah. Ini aja dulu biar leleh. Nah, ini kelapa sudah disiapin, boleh dilihatin. Kelapa setengah tua, ini aja di sini bisa, Nova. Nah, ini nih serunya kalau live di rumah. Itu kelapanya berapa butir, Mbak? Kenapa? Separuh aja deh, cukup deh, Separuh butir ya. Kelapanya ya diparut memanjang ya. Jadi dia dikupas dulu, tunggu dulu. Ini gulanya biar larut semuanya dulu, baru dimasukkan kelapanya. Nah, ini pastikan begini aja, tadi airnya sedikit aja. Air ini untuk melelehkan gula merahnya. Jadi kalau masukin itu gula merahnya harus benar-benar udah leleh semua ya, Bu ya? Iya, harus leleh semua karena nanti susah, Mbak, untuk mencampurnya kembali. Karena sudah bercampur dengan kelapa kan, jadi susah. Jadi Bu, ini mau nanya, Bu. Lagi ini. Itu Mbak? Kelapanya harus dikukus dulu atau langsung aja? Langsung aja, Mbak, kelapa. Kan ini akan dipanaskan di sini, Mbak. Oh, oke. Iya, ini kan akan dipanaskan. Tapi yang penting ini kembali lagi. Pastikan bahwa gula ini semua betul-betul larut, tidak ada butiran-butirannya lagi, supaya gampang mencampurnya, Mbak. Karena kalau nanti ada antara yang belum leleh dengan campur kelapa, agak sulit nanti gerenjel-gerenjel itu, Mbak ya. Oh ya, oke, Bu. Ya, ini gini. Nah, ini hati-hati ya dengan gula yang panas, jangan sampai kena drijinya, ini karena panasnya bukan main. Driji itu apa, Bu? Ya Allah, jari. Jari, ya. Ini kalau mau disaring juga boleh. Setelah seperti ini, kalau mau cepat disaring, langsung dicampur. Nah, ini juga boleh. Tapi tetap di atas kompor ya. Di atas. Oke. Iya. Nah, ini gini. Gini udah ya, Mbak. Kelihatan ya, Mbak? Kelihatan ya. Nah, ini tahu lah ya. Nah, masukkan kelapanya. Enaknya sedikit-sedikit gitu ya daripada digabruk semua. Iya, untuk kontrol aja. Yes. Ya, ini kan kelihatan kelapanya
yang kita pemanggang ya. Nah, ini biasanya kalau kita nyebutnya enten ya, Mbak ya. Iya, kalau nah, di ini, Mbak. Kalau orang biasa apa namanya bilangnya unti. Unti ya, unti gula kelapa ini. Nah, ini aja udah sampai mengering sedikit kita matikan. Itu gula merahnya tadi sebaiknya disisir dulu ya Bu ya, biar gampang ininya ya. Iya, biar gampang. Biar cepet, Mbak. Iya. Ini kan perlu waktu untuk dia lebih menjadi kering. Kita mulai bikin adonan. Mbak No, ya. Suaranya agak hilang, Mbak No. Nah, ini sementara mengering kita bikin adonannya, Mbak. Ya, adonannya kita kulitnya bikin. Ya. Iya. Adonan kulit. Nah, apa? Dengar nggak, Mbak? Nah, ini tepung apa? Tepung ketan ya? Tepung ketan. Mbaknya dengar nggak? Mbak Novi kurang kedengeran, Mbak. Oke, ini tepung ketan. Dibantu Bu Siska ya. Nah, tepung ketan, Mbak. Tepung ketan kita masukkan taruh wadah. Kemudian apa lagi? Tepung ketan 200 gram. Tepung 200 gram. Tepung. Ini tepung tapioka 50 gram. Tapioka 50 gram. Kenapa perlu dicampur, Bu? Antara tepung 60. Kenapa perlu dicampur antara antara tepung ketan dan tapioka? Nah, yang satu kan menghisap airnya. Tapiokanya kan itu mengurangi penyerapan airnya. Oh gitu. Nah, wah. Iya, kasih garam, kasih gula, udah diaduk. Ini santan kental. Kita tambahkan santan kental. 150 ya, Mbak. Nah, ini pada saat memasukkan santan kental hati-hati karena kita akan mendapatkan tekstur nanti yang kental yang bisa dibentuk ya, Mbak ya. Nah, Bu, ada pertanyaan ini Bu masuk, Bu. Boleh langsung dijawab nggak, Bu? Boleh. Mungkin tadi ini pertanyaannya dia belum mendengar dari awal. Kelapa yang dipakai kelapa muda atau kelapa tua? Kelapa yang buat enten-enten ya? Enten-entennya ya, setengah tua. Setengah tua? Iya. Pokoknya bisa diparut setengah tua. Kalau terlalu muda jadi nggak terlalu keras ya? Iya. Okay. Nah, ini saya cuci tangan ya. Ya, jangan lupa cuci tangan. Nah, ini ya, Mbak. Ini sudah mulai habis airnya. Kita matiin, kita diemin. Kelihatan, Mbak? Jauh, Bu. Tapi apa namanya? Taunya supaya nggak kekeringan gimana, Bu? Oh, suaranya hilang. Oh, di-mute. Ke-mute. Yes. Nah, sudah? Pas. Ya. Nah, ini Mbak, lihat ya. Nah, ini. Oh. Jadi memang udah air-airnya semua udah meresap ke situ ya? Iya. Terus itu kelapanya udah mulai empuk, Mbak. Nah, ini lihat adonan ya. Adonan. Pakai tangan. Nah, adonannya diuleni pakai tangan. Uleni supaya menjadi adonan yang bisa dibentuk. Yang bisa dibentuk ya. Nanti lihat aja kalau masih kurang air, tambahin dikit nanti. Oke. Tambahinnya pakai air nggak apa-apa, Bu? Nggak usah santan lagi? Pakai air. Pakai air boleh, pakai santan boleh. Ini tadi santan yang bekas tadi ditambahin air, digojaki. Oh ya. Kalau ibu-ibu tuh sayang bawaannya. Nah, ini biar dingin dulu. Kelihatan ya. Ini entennya bagus nih, Mbak. Ini dimakan pakai ketan aja enak nih. Oh. Ya, ketan dimasak biasa aja ya? Iya. Pakai krep. Bisa juga itu. Ini pakai dadar juga bisa. Oh, buat ini ya, dadar gulung ya, Bu ya? Soto Solo.
kayak soto Solo itu. Iya. Berarti sebenarnya kalau masakan Indonesia itu satu bahan bisa jadi macam-macam ya, Bu ya? Macam-macam ya, iya Mbak. Nah, kalau kulitnya itu bisa dijadiin apa lagi, Bu, selain putri mandi? Mau bikin apa ya? Mbak mau bikin bola-bola juga bisa. Terus teleponnya pakai itu kan ya, Bu ya? Ya, telepon, channel semua pakai ini bubur ya. cendil ya. Bubur cendil juga bisa. Direbus dengan air gula merah. Oh iya, betul. Nah, kita menyiapkan nanti pewarnanya ada 2, merah sama hijau aja. Merah sama hijau ya. Nah, ini ada sama orange juga bisa, orange. Ada pertanyaan Bu Siska. Boleh. Nah, cara milih tepung ketan yang bagus tuh gimana sih? Milih, jadi kalau tepung ketan itu dalam kemasan, maka kita lihat tanggal kadaluarsanya. Kalau dia belum, ya oke. Seperti itu. Tapi kalau kita belinya kiloan, lihat di bau aja. Kalau baunya masih segar ya oke. Oke, jadi cukup dibauin aja ya. Kalau nggak apek masih oke ya Bu ya? Iya. Terutama juga dilihat kalau ada yang ada kutu-kutu. Oh iya. Jadi kalau misalkan nggak yakin mending diayak kali ya Bu ya? Ya, ayak boleh. Tapi kalau nggak ada mereknya biasanya. Maaf Mbak Siska, nggak terdengar. Oh, nggak dengar ya? Udah dengar. Kalau kita membelinya dalam kemasan pasti itu akan dijamin karena ada tanggal kadaluarsanya kan? Iya, ada izinnya apa dari POM. Nah, ini kita lihat sudah selesai. Nah, ini menjadi adonan yang bisa dibentuk, Mbak. Maju dulu. Iya. Jadi ini memang kudu ini ya Bu ya, apa namanya, disesuaikan juga penggunaan ininya ya Bu, airnya ya. Kalau misalkan dia masih kurang, tambahin lagi gitu ya. Jangan terlalu kering ya. Iya. Kalau kering nanti dia susah untuk dibentuk, jadi retak atau gimana Bu? Ya, kenapa Mbak? Apa Mbak? Kalau misalkan dia kurang air, terlalu kering itu nanti dia akan susah dibentuk ya? Iya, akan pecah Mbak. Akan pecah. Iya. Rompal. Mbak, ini udah deh. Nah, itu dibagi untuk 2 adonan warna merah dengan warna hijau ya Mbak Nov ya? 3. Oh, 3. Merah, hijau, sama putih. Oranye. Oh, oranye. Ya. Biar kece Mbak warnanya. Oke. Mama ini ya. Ya. Ini kasih warna di sini. Oke. Ini kasih warna hijau muda. Nih. Warna hijau. Hati dalam memberikan warna ya, netesinya dikit aja. Tergantung selera. Kalau warnanya mau kencang, kita pakai agak lebih banyak. Ini yang 3 ya. Ini seperti ini memakai warnanya agak brownie. Gak kedenger Mbak Siska. Mbak Novi. Nah, tadi apa? Kalau warnanya mau gimana? Untuk mau hasil yang seperti tadi, warnanya pas, itu warnanya lebih banyak. Oke. Kita tuangkan beberapa tetes. Yes. Jadi kalau warna tergantung selera ya. Kalau misalkan mau pakai pewarna alami juga nggak masalah ya Bu ya? Oh boleh banyak. Biasanya dari buah-buahan bisa ya. Merah bisa dari mangga, dari strawberry. Hijau. Strawberry bisa? Strawberry di blender Mbak.
Aha. Jadi masukinnya kalau misalkan pakai jus stroberi kayak gitu, masukinnya setelah jadi adonan itu apa dicampur dengan air tadi? Dengan cairan yang tadi? Oh, cairan yang buat santan. Bergantian, Mbak, bergantian supaya mengontrol warnanya juga. Iya, Ya. Ini yang hijau ya, Mbak? Yes. Hijaunya sudah. Ini sekarang warna apa ini? Warna merah. Warna merah. Ini saya bikin warna merah. Jadi kalau masukin tuh sedikit-sedikit dulu ya, Bu, biar nggak terlalu. Iya, buat kontrol. Buat kontrol, jangan terlalu excited terus ngeluarin semua. Semuanya langsung. Nah, ini yang proses lamanya itu ya bulat-bulatin satu-satu karena kita ada 3 warna. Ini untuk mempercepat, kita bisa mulai untuk yang itu dulu nggak, Mbak? Ini ditipiskan dulu airnya. Kayaknya dengar nggak? Dengar, Mbak. Nah, ini sekarang kita akan membulatkan, nanti langsung masukkan ke air panas. Kita didihkan air dulu. Ini kita didihkan air. Nah, kita siapkan nanti. Harus mendidih ya? Mendidih bergejolak atau gimana, Bu? Mendidih bergejolak, Mbak. Bergejolak. Kasih minyak ya, Mbak. Oh, kasih minyak. Iya, biar nggak lengket. Yang merah ya. Ya. Iya. Ini saya bulatkan yang merah. Adonannya kira-kira seberapa banyak? 1 sendok teh? Oh, ini. Oh, selera. Sesuai selera aja. Artinya sesuai selera. Ingin tempat hasil. Ini kan saya nanti bikinnya pakai takir ya? Takir. Nah, tapi saya maunya kecil-kecil. Jadi supaya dia penuh, kita sesuaikan aja. Kita mau bikinnya mau tempatnya mau pakai apa. Terus sekarang ini kan kemasan tuh lucu-lucu. Iya. Jadi kita sesuaikan aja. Iya, sekarang kemasan banyak yang lucu-lucu ya. Jadinya memang bisa dimodif supaya lebih menarik ya, Mbak. Iya. Ini juga yang pakai plastik begini. Ya. Nggak dengar ya? Agak putus-putus, Mbak Novi. Ini yang coklat. Ini 1 deretnya cukup deh. Ini ya contohnya ya, Mbak. Ini contoh aja ya. Bu Siska. Nah, ini contoh. Udah. Nah, ini. Nggak apa-apa. Nanti kan dibenerin lagi. Ini mana? Yang kuning mana? Ambil bikin 1 ler. Nah, ini yang kuning. Bikin 1 deret saja. Kelihatan, Mbak? Kelihatan. Ya, warnanya juga. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 5 kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lah. Nih. Ini Mbak, udah. Sekarang kita isi. Kita isi dengan entennya. Iya. Yang perlu diperhatikan waktu ngisi itu apa, Bu? Biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang itu apaan sih? Jadinya bentuknya nggak cantik. Jangan kebanyakan isinya. Tapi nanti kan kalau isinya banyak enak, Ibu. Soalnya nanti suka sobek, Mbak. Nanti sobek, Mbak. Terus ini juga mana sih kameranya? Nah, ini kalau misalkan udah habis ini kan dibersihin. Ini juga bisa kelamaan. Nanti dia pelok-pelok, nanti dia mencari lagi. Jadi mesti cepat. Ini ya, Mbak, yang sudah isi ya. Di atas. Panas. Yang mana sih? Ini Mama isi. Nah, ini udah. Airnya belum mendidih. Ya, isi dulu. Oh, oke. Ya.
Ada pertanyaan? Boleh, monggo. Pertanyaan. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Itu kan untinya itu beresiko basi nggak sih, Bu? Maksudnya lebih cepat basi nggak? Gimana caranya untuk supaya nggak cepat basi? Enggak, ini taruh lemari es aja. Oh, oke. Jadi kalau misalkan masak, itu biasanya mengurangi basi, Mbak. Oke. Ini kan dia udah prosesnya sudah dimasak, matang. Jadi memang harus matang bener ya pas masak itu tadi untinya. Jadi kalau misalkan kalau dia kurang matang memang ada kemungkinan untuk cepat basi ya, Bu ya. Jadi memang harus diperhatikan tuh yang di rumah. Mbak. Ya. Mbak Nov, suaramu nggak kedengeran, Mbak Nov? Dengar nggak? Nah, nggak dengar. Sekarang dengar. Sekarang dengar. Dengar. Oke, Mbak. Jadi makanya setelah kalau kita mau bikin banyak, mungkin sehari sebelumnya kita mau bikin, masukin es aja setelah masak, nggak apa-apa. Besok nggak apa-apa. Jadi tapi bikin isiannya malam. Terus baru besoknya kita tinggal isi. Tinggal bikin adonan kulitnya diisi gitu ya? Iya, adonan kulitnya juga kalau mau disimpan di lemari es juga bisa. Kenapa Mbak Nov nggak kedengeran? Adonan. Ya. Kita bikin. Kita mau simpan di lemari es. Juga bisa juga. Besok kita bikin lagi juga bisa. Di lemari es beku atau di lemari es kulkas biasa? Kulkas biasa. Dimasukin plastik ya. Oke, dimasukin plastik supaya nggak kering tadi tuh ya Mbak ya? Betul. Oke. Terus dimasukin kulkas biasa. Oke. Jadinya kalau misalkan ada pesanan untuk besok kerjainnya malam ini juga nggak masalah ya? Betul, karena ini PR-nya banyak, bunder-bunderin, ngisiin, terus ini. Nah ini api kita ini kena AC, jadi nggak mendidih-mendidih, goyang-goyang. Ini belum diisi ya. Mau bantu isi, Mbak? Mbak, ayo sini. Mana sini tak bantu. Saya kasih tahu bikin ininya aja kali ya, takirnya ya. Oh, takir. Nah, ini anak-anak sekarang nih belum pada nggak tahu nih cara bikin takir. Bahkan untuk lebaran aja kadang-kadang nggak bisa bikin ketupat bikin sendiri. Takir. Ayo kita bikin takir. Wah, aku nggak bisa nyoba nih. Ada. Ini namanya takir ya guys. Ya. Mbak Novi suaramu ora kerungu, Mbak. Oh, hilang. Halo, dengar? Nah, kedengaran sedikit? Enggak kedengeran. Oke, Mbak Nov, coba langsung dipraktekin aja. Enggak kedengeran. Ini daun. Terus kita kasih tanda. Tanda ini mempermudahkan untuk dipetan. Ini kan tadi gini. Waduh. Petan nggak? Nih, dari belakang kayak gini. Oke? Terus kita kasih tusuk gigi. Mau pakai tusuk gigi. Pakai tusuk gigi memang agak susah. Hasilnya tidak sempurna kalau kita pakai stapler. Tapi kan karena ini makanan, sebaiknya pakai tusuk gigi. Iya. Kalau pakai stapler lebih rapi. Iya. Kalau orang zaman dulu malah pakai lidi ya, Mbak ya? Ya, pakai lidi. Ini Mas, saya masukin ini ya ke air ya. Oh, udah mendidih. Nih. Sambil saya sambil ya.
Matangnya kalau dia mengapung ya. Ya, kalau ngapung berarti tandanya sudah matang ya. Iya. Ini kan tadi kita ada tanda 2 nih, Mbak. Nanti kita sambil-sambil kan sambil begini juga ya. Ini diginiin. Gampang kok. Oh ya. Oh. Tinggal di kasih ini lagi. Kasih ini apa? Stapler. Itu Mbak Novi pakai tusuk gigi. Tusuk gigi. Karena yang gampang sekarang kan tusuk gigi. Ibu Siska ada pertanyaan. Ya. Ini dari Ani Wuri. Kalau disimpan di kulkas, adonan bisa bertahan berapa lama, Bu Siska? Emang mau tahan berapa lama? Bikin sekarang, besok disimpan, besok juga habis. Besok juga habis ya, Bu ya? Iya, kan mau bikin baik. Iya. Jadi kalau di chiller aja tidak dikeluarin, seminggu oke. Seminggu oke. Kalau nggak dikeluarin ya, Bu ya? Tahun tidak dikeluarin. Ya, kalau nggak dikeluarin di freezer oke. Tapi ingat sekali keluar harus langsung dimakan, tidak masuk lagi. Jadi yang perlu diperhatiin sebenarnya kalau misalkan sudah dikeluarin itu harus dihabiskan ya, jangan dimasukin lagi. Ya. Siap. Nah, ini kita tunggu sampai dia mengapung. Sampai mengapung. Nah, sambil nunggu ini kita bikin sausnya ya. Oke, saus. Saus aja. Saus santannya. Ini yang bikin gurih-gurih. Maknyus. Betul, Nyoy. Karena minyak kan lagi. Jadi, kita padu dengan yang gurih. Iya. Oke, kita pakai santan 500 ml. Santan 100, berapa? 300? Oh, 500. Oke. Setengah liter ya. Nyalain dulu. Bukan itu. Santan kental ya, Mbak Nov ya? Ya, santannya yang kental. Santannya kental. Nanti dibutuhkan santan, maizena. Ya, sama ini apa namanya? Padan. Dikasih garam sedikit, benar kan ya? Ya, kasih garam sedikit ya, jangan lupa biar tambah gurih-gurih dikit gitu ya. Ini ada juga yang mau tambah gula. Biarin dulu, ambil air es. Oh, jadi setelah direbus itu nanti langsung cemplungin ke air es gitu ya, Mbak ya? Iya. Iya, Bu. Air dingin lah. Mbak Novi nggak kedengeran, Mbak Novi. Tidak terdengar. Masih tidak terdengar? Kurang. Kayaknya Ibu mesti deket sama Mbak Novi deh. Oh iya, bentar ya. Ambil air es dulu, bentar. Oke, Ibu lagi ngambil air es. Mbak Nov, ada pertanyaan masuk lagi nih. Santan segar sama santan kemasan. Dua-duanya kan bisa dipakai. Nah, kelebihan dua-duanya ini apa sih? Yang dimasak, kelebihannya gini. Kalau santan kemasan atau instan, itu membuat cepat, mempermudah kita. Jadi kita nggak perlu marut, kita nggak perlu meras. Kita tinggal gunting, buka, sudah langsung pakai. Kalau santan santan fresh, ya itu aja perbedaannya. Kalau untuk hasil, menurut saya dan sebetulnya tidak ada perbedaan rasa. Karena kita nggak tahu itu dia pakai kemasan atau kelapa asli.
Perasaan aja. Jadi artinya gini, orang biasanya kalau ini pakai santannya apa? Oh ini parut, pasti enak. Padahal sebetulnya dia juga nggak tahu kalau misalkan ternyata ini juga santannya kemasan. Santan kemasan enak, Mbak. Kenapa? Kita nggak usah repot. Dan kekentalannya itu selalu stabil. Stabil. Apa? Kapanpun kita pakai dia kekentalannya seperti itu. Kalau kita membuat sendiri, maka akan repot. Hari ini kita bikinnya segini, kemarin nggak apa-apa kok sekarang lain gitu, Mbak. Rasanya jadi lain. Sebenarnya kalau untuk menjaga standar gitu bisa menggunakan santan kemasan ya Bu ya? Iya, santan kemasan aja dari kita udah nggak usah mikir gini gitu. Apalagi untuk bisnis produksi, Mbak, kalau udah banyak, waduh. Siapa yang mau marut-marut segitu banyak? Ya. Kalau sudah ada kemasan kan tinggal pakai perlunya berapa, jadi kita dimudahkan. Jadi nanti saya akan bilang, mudah bukan membuatnya? Iya, gitu. Nah, jadi Mbak lihat zaman kan dulu nonton Ibu. Kan? Iya. Ini Mbak lihat kan mengapung kan? Iya, udah ngapung ya, Bu. Iya, ini udah mengapung, ini sudah menyiapkan air dingin. Nanti kita tinggal masukkan saja. Ya. Kembali lagi, warna tergantung kita. Kepengin gelap, kepengin ini boleh tambah pewarnanya lagi. Dan warna ini secukupnya saja, ya. Cantik sekali, Mbak. Wow. Nih ya, sebentar lagi. Aduh, ini sudah mengapung. Dulu waktu kita ketemu di negara sana, Ibu, aku nyicipin masakan Ibu enak banget. Di mana? Frankfurt. Frankfurt jauh amat. Frankfurt bukan. Belum nyampe. Apa yang di Belanda? Waduh, kamera. Ajak-ajak dong, Bu. Ajak-ajak dong. Tapi sekarang susah maunya ya. Semua orang diajak. Tapi sekarang susah, Bu. Nggak bisa kemana-mana kita. Iya, udah jangan kemana-mana. Ya, enak di sini. Masak aja, bisnis, jualan kayak masak aja di rumah. Ini salah satu kue jajanan tradisional yang perlu dilestarikan. Mesti banyak yang tahu. Dalam penampilannya cantik. Dalam rasa rasanya juga cantik. Kombinasi antara manis dan gurih itu udah pas banget. Jadi artinya ayo rame-rame kita bersama kita menduniakan sajian Indonesia. I love you. Ya. Nah, ini Mbak lihat ya. Gini. Ya. Sudah jadi ya, udah mulai ngambang semua ya, Bu ya? Ya, semua udah ngambang beberapa saat. Udah stable, kita angkat. Taruh di sini, Mbak. Ya. Nah, kelihatan kan? Yes. Kelihatan kan? Cantik sekali. Ini saya matiin, sudah nggak ada lagi. Nanti kita. Nah, ini dia. Cantik kan, Mbak? Nah, sekarang untuk wadahnya kita pakai apa, Nuh? Ya, tunggu santannya dulu. Nah, ini udah siap ya. Gampang kan? Tidak lama. Nah, ini misalnya mau pakai pisang juga bisa. Pisang ditaruh di tengahnya. Oke. Mau dimodif isinya ditambah nangka sebenarnya juga bisa ya, Bu ya? Bisa, nangka bisa. Nah, itu tadi tipsnya juga maksudnya kalau mau jualan kita juga harus kreatif kita untuk berinovasi ya. Maksudnya memadukan rasa supaya ada perbedaannya dengan yang lain-lainnya gitu ya. Oh, santannya udah jadi, Mbak. Iya, menambah kayak Mbak, ini tadi Mbak Nov, suaramu putus, Mbak Nov. Kayak bubur. Oh, jadinya kayak bubur ya, udah ya. Ya. Tadi aku ketinggalan asik ngobrol sama Ibu, aku ketinggalan stepnya. Tadi maizenanya masuknya kapan ya, Mbak? Nah, itu dia. Pas tadi ngelihat ini, tadi saya juga mau teriak tuh. Terakhir kan saya tambahin ini. Gitu, pas lagi pamer. Ini hasilnya bagus ya, Ibu lagi pamer gitu kan. Nah, itu saya tuangin tuh. Maizenanya pakai 20 aja. Minta ada di sini. Ini. Maizenanya dilarutin dulu ya, Mbak Novi ya? Air pakai santan. Pakai santan sedikit santan yang tadi ya?
Nah, ini kita udah siap, tinggal naruhin. Taruh dulu. Ada beberapa, pakai ini juga bisa. Nah, ini kan masih panas. Tadi saya sebenarnya udah bikin yang ini kan. Masukin kuahnya dulu apa masukin ondol-ondolnya dulu ya, Bu? Nah, gini. Kalau dia mau cantik, ini cantik juga. Seperti ini kan jelek ya. Kalau mau bola-bolanya dulu juga boleh. Tapi kalau nanti akan belepetan. Mau seperti itu juga boleh. Tapi kalau untuk jual mungkin lebih baik bola-bolanya di atas. Jadi di atas ya. Ininya dulu, putih-putihnya sausnya dulu ya. Ya, oke. Bagi teman-teman Femina yang tadi mungkin suara Mbak Novi kurang jelas, aku ulangin kalau misalkan visualnya mau lebih bagus, buburnya di duluan bubur santannya itu duluan masuknya ya Mbak ya, baru di atasnya dikasihin bola-bolanya. Iya. Nah, kemudian baru bolanya. Nah, ini ya. Kita coba yang dengan kemasan yang modern ya Mbak ya. Tapi yang bola-bolanya dulu ya. Oke. Kelihatan kan? Mungkin kalau itu tadi kan Mbak Novi masukinnya tiga biji ya Mbak ya? Iya. Hilang Mbak bolanya lama. Mau 3, mau 2 juga boleh. Nanti tadi yang bolanya di atas ya. Oke. Kalau yang makan sih maunya bolanya banyak. Oke Mbak? Ya. Iya kan? Nih. Sebenarnya kalau mau dibuat lebih mini gitu, lebih biar jadi sekali hap kayak gitu bisa juga ya? Iya. Iya. Bisa. Kalau saya lebih senang mini. Iya. Cuma kalau mini, ya Mbak, kelamaan bulat-bulatnya tadi kita nggak. Iya. Kalau mini harus lebih telaten lagi ya. Iya. Acara kita habis cuma bulat-bulatin doang. Nah, siap deh. Jadi deh. Coba lihat. Oke. Nah, gimana tuh? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan. Agak diginiin lagi, Mbak. Agak ditunggingin lagi, Mbak Novi. Yes. Tunggingin lagi. Tunggingin. Dikit aja. Nah, ini dia. Bagaimana? Mudah bukan membuatnya? Yeah. Ibu gaya-gaya dulu dong, Bu. Sini. Ini kan? Nih. Udah kelihatan, Mbak? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, bagaimana pemirsa? Mudah bukan membuatnya? Selamat mencoba. Oke. Ya. Terima kasih. Satu lagi. Oh, mau di... Bu. Ya. Ibu, ada request nih. Ada yang minta lihat jarinya Ibu. Ya. Jari legendaris. Ini. Pokoknya Bu. Jahe. Kayak jahe. Kalau misalkan ada jari-jari yang gino-gino gitu, semua orang pasti bilang, wah jarinya Bu Siska. Nah, ini dia. Bagus ya, Mbak? Oh, ini yang versi modernnya ya. Salah satu contohnya. Dengan kemasan yang modern. Oke. Ya, sebetulnya kemasan tradisional juga menarik. Nanti tinggal dikemas lagi dengan packaging, misalnya pakai box. Iya, betul. Satu box misalnya isi 6 atau apa. Pokoknya supaya kelihatan modern lah. Iya, betul.
Cakep ya Mbak. Bagus. Terima kasih. Buat sahabatku tercinta, selamat mencoba ya. Insya Allah jadi bikinnya di rumah. Ya. Nah, ya, yang penting ada kemauan ya Bu ya. Kalau masak sih. Iya. Bu, habis masak kita ngobrol-ngobrol sebentar, boleh nggak nih Bu? Sama Mbak Novi ya? Boleh. Di sini. Ya, di sini aja. Ini apa namanya? Sekarang tuh aku ngelihat Ibu sering jadi pembicara kan ya Bu ya di live streaming cooking demo gitu dan rata-rata kalau yang aku lihat itu temanya tuh lebih ke mengembangkan bisnis di rumah, mengembangkan bisnis kuliner gitu. Nah sebenarnya sekarang tuh kalau dari kacamata Ibu tren untuk apa namanya bisnis kuliner di rumah itu apa sih Bu? Yang makanan seperti apa? Khususnya yang buat ibu-ibu di rumah ya. Begitu kita menentukan apa yang mau kita jual untuk bisnis di rumah, pastikan bahwa kita akan membuatnya dengan mudah. Artinya tidak menjadi beban buat kita. Nah, semua bahan kita sudah siapkan. Siapapun tim kita bisa mengerjakannya. Jadi misalkan mau bikin seperti ini, bola-bola, sudah ada yang bagian nimbang, sudah ada yang bagian nguleni. Nah, seperti itu. Supaya apa? Dari waktu ke waktu tetap sama. Nah, formula tidak semua orang tahu. Mungkin yang membentuk hanya bisa membentuk saja, dia tidak tahu isi formulanya apa karena sudah ada bagian nimbang sendiri. Seperti itu. Itu untuk melindungi bahwa resep kita tidak akan kemana-mana. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya nggak perlu kita semua yang ngerjain ya? Nggak perlu. Ada sendiri, ya. Mau tambahin apa, Nuh? Ya itu karena ini masa pandemi orang semua pada di rumah, mereka kan berusaha mendapatkan tambahan untuk keluarganya dengan berjualan. Jualan apa ya seperti yang Ibu bilang adalah apa yang mereka kuasai. Kalau mereka misalnya jual jagonya masak nasi goreng, ya mungkin mereka akan jual nasi goreng. Jadi kalau Mbak tadi tanya trennya kemana, kalau menurut saya sih kebanyakan masakan rumahan ya. Masakan rumahan. Makanan rumahan yang dikemas zaman now. Nah, apa itu? Contohnya ya ayam goreng yang disiram dengan keju segala macam itu. Oh iya. Itu sempat ngetren ya Bu ya. Iya. Dan sekarang juga masih banyak penggemarnya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu, masuk. Iya. Dari Stella Chen. Kalau kisaran modal dan harga jual supaya laku mending marginnya seberapa gitu? Mending margin gede apa margin kecil? Begini, yang umum aja. Misalnya kita semua habisnya 25.000, maka kita akan naikkan menjadi 2 kali 50.000 sebagai untuk jualan. Nah, jadi umumnya seperti itu ya Bu ya? Ya, umumnya seperti itu, yang gampang aja. Oke. Yang penting jangan lupa yang biasanya dilupain banyak orang. Mbak Novi, suaramu hilang. Maaf. Oh, halo. Deketin sama Ibu, deketan sama Ibu. Iya. Dengar nggak? Dengar. Oke. Yang penting jangan lupa bahwa tenaga kerja kita juga harus dihitung. Oke. Itu yang biasanya ibu-ibu rumah tangga tuh suka mereka lupa. Yang penting ada untung. Mereka lupa harusnya tenaga kerjanya dia sendiri harus dihargai. Sudah masuk dalam cost. Oke. Biasanya Ibu curang, mau dong. Mau ngirim susah. Iya susah. Mbak Novi, nanya dong. Nah tadi kan biasanya kan ibu-ibu suka lupa ngasih harga dari tenaganya dia sendiri. Biasanya kalau untuk menghitung tenaga itu berapa persen atau seberapa besar sih jumlah besaran untuk menghargai jasanya kita ini? Ya paling enggak ya kita lihat lagi sih Mbak, kita jual apa ya, paling enggak 5% lah, 5%. Paling enggak ya, 5% dari harga jual atau 5% dari harga? Mbak, 5% dari?
5% dari total. Total. Total apa, Mbak? Maaf. Halo. Deketan lagi sama Bu Siska. Ya, misalnya gini, misalnya kos. Oh ya, deketan lagi. Nah. Dengar nggak? Biar mesra. Ya, dengar. Iya, biar mesra. Gini, misalnya sebelum menentukan harga jual, kan kita sudah tahu kos. Ya. Dari kos itu kita tambahin ada biaya tenaga kerja kita. Kurang lebih 5% dari kosnya tadi itu, Mbak. Oke, berarti 5% dari total kosnya itu adalah biaya tenaga kerja ditambahkan baru itu dia harga jualnya gitu ya Mbak Novi ya, kalau yang aku tangkap seperti itu ya kan ya? Nah setelah itu juga ya. Halo Mbak Novi. Halo. Ya dengar nggak Mbak? Tes dengar nggak? Ya, oh dengar. Connectionnya kurang oke deh. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi, ada pertanyaan lagi nih Mbak. Dari Afrilia Dani. Tips jenis makanan apa yang nggak punya SDM di rumah? Ini maksudnya kali kalau kita nggak punya SDM yang banyak di rumah, jenis makanan apa yang disarankan untuk dibuat untuk usaha gitu? Pertama yang dikuasai. Tuh. Yang kamu bisa ngerjain sendiri. Contoh nih. Nggak usah malu. Contohnya nih, sekarang kan lagi ada tren yang nasi telur itu loh. Oh iya, nasi telur. Buat kita kan kayaknya Mbak Nov. Halo, dengar nggak? Nah, dengar kalau di situ. Oke. Apa namanya? Sekarang kan ada Mbak nasi, di atasnya telur dadar, di atasnya lagi telur ceplok, kasih sambal, cuman dikasih apa namanya? Lalapannya cuman timun doang. Bisa berhasil sukses. Itu dia tidak perlu keahlian yang terlalu heboh. Yang penting ngambilnya mantap. Hilang lagi suaranya. Dan itu bisa dikerjain sendiri. Dengar nggak? Iya, kedengaran. Pinjam. Halo? Ya, pinjam ini dulu. Dengar nggak? Nah, ini baru jelas. Boleh diulang, Mbak Nov? Punten. Ya, jadi artinya gini. Tadi kan dia nanya yang tidak memerlukan tenaga bantu ya? Apa sih? Dia kalau nggak salah ya? Maksudnya dia tidak punya banyak SDM di rumah. Mungkin dia cuma sendirian di rumah. Jadi sarannya jenis masakan yang seperti apa gitu. Iya, jenis masakan yang dia kuasai. At least kalau dia nggak bisa yang aneh-aneh, sekarang ini seperti yang saya contohin tadi, kan ada yang jual nasi telur. Nasi telur itu ya. Cuman nasi putih, iya. Telur dadar, atasnya telur ceplok. Kalau beberapa tahun yang lalu kita mikir kayak gini, lu gila ya jualan kayak gini. Tapi kan sekarang it happen gitu loh. Iya, betul. Ya, jadi yang penting mulai aja. Nggak usah takut, nggak usah kebanyakan mikir, dah mulai aja. Iya. Karena nggak pernah mulai. Jadi ya nggak usah takut mulai ya. Biasanya orang memang kalau mau jualan, memulai sesuatu itu yang paling susah ya Mbak Nov ya. Betul. Betul. Mbak Nov, nih dengar kabar nih, Mbak Nov itu juga udah mulai jualan online ya Mbak Nov ya? Oh, ya betul. 3 bumbu Mbak. Follow apa ya? 3 bumbu? Iya, namanya 3 bumbu. Oh, yang bumbu. kemarin itu? Iya, betul. Boleh diceritain sedikit nggak sih Mbak 3 bumbu ini apaan? Oke. 3 bumbu sebetulnya masakan, kalau kepinginan kita sih sampai saat ini, kita harus fokus ke masakan Indonesia. Supaya terutama masakan rumahan. Orang kan suka masakan rumahan dan memperkenalkan juga lah kalau yang anak-anak muda ini, mereka kayak kemarin ada yang pesan lidah cabai hijau. Ya. Itu mereka belum pernah makan itu. Anak-anak yang sekarang loh ya. Nggak tahu rasanya itu. Dan dia bisa, dan ternyata masuk ke ke lidah mereka.
Jadi sebetulnya berasal dari itu aja, bahwa pengen ini harus masakan Indonesia, kalau bisa rasanya otentik, rumahan banget. Terus ya sekalian itu aja, memperkenalkan masakan Indonesia. Alhamdulillah responnya bagus. Responnya bagus. Aku udah nyoba loh. Ternyata yang kemarin itu ya. Dan itu enak, saudara-saudara. Kalau mau pesan tinggal 3 bumbu. 3 bumbu, ya. Ada ini lagi nih. Apa namanya, pertanyaan 3 lagi. 3 bumbu itu apa sih? Sekalian nih. Oh, apa? Oke. Apa 3 bumbu, Mbak? Ya, misi kita kan ingin menduniakan masakan Indonesia. Nah, masakan Indonesia itu mempunyai 3 bumbu basic, 3 bumbu dasar, bumbu putih, bumbu merah, dan bumbu kuning. Ya, itu yang mendasari terciptanya bisa ribuan masakan Indonesia. Mbak produser masih ngirimin pertanyaan loh buat aku. Boleh gak? Boleh, Mbak. Boleh. Tadi kan kita mulai juga telat. Oke. Enaknya masak dulu apa nunggu orderan baru masak? Takut nggak laku. Masak dulu atau nunggu orderan? Jadi mungkin ini maksudnya sistem open PO, atau kita masak baru dijual, atau Gini, kalau kita proses persiapannya membutuhkan waktu yang agak lama, lebih baik open PO. Oke. Lebih baik open PO. Kayak misalkan mau jual cake atau mau masakan apapun lah. Apalagi kalau bahannya mahal, lebih baik open PO. Cuman kalau frozen, langsung jual nggak apa-apa. Kalau frozen ya. Kalau frozen ya dibuat dulu gitu ya, langsung. Kalau iya, zaman sekarang kan model tuh Mbak, apa-apa maunya frozen semua. Jadi mulai camilan, orang tuh suka camilan. Nah, kalau nggak laku, kalau kita promo terus nggak laku, kan masih disimpan. Aman lah. Oke deh. Ini pertanyaan terakhir nih, janji pertanyaan terakhir. Perlu nggak sih? Apa-apa Mbak. Perlu nggak sih promo ke IG seleb? Atau bisa nggak sih kita ngiklan ke Bu Siska? Ada yang mau endorse Bu Siska? Monggo. Lewat manajernya. Di Instagramnya Bu Siska ada ya tuh, ada kontaknya Mbak Novi ya. Nah, iya. sebelum kalau endorse endorse seleb zaman sekarang masih Mbak. Masih, artinya selebriti itu masyarakat masih memandang selebriti ya seorang selebriti lah, artinya gini. Ya. Kalau dia makan itu, gue juga gitu makan ya. itu. Ya benar. Menyemangati para ibu-ibu yang mau mulai bisnis. Ya. Segera mulailah melakukan bisnis, karena kegagalan itu adalah jika kalian tidak mulai melakukannya. Oke. Kegagalan terbesar. Kegagalan itu kalau nggak mulai malah justru itu gagal ya. Oke, untuk sahabat-sahabatku yang ingin mulai bisnis, yang pertama adalah niatnya. Ini kan dulu, kuatkan niatnya. Sudah tahu apa yang akan dikerjakan, itu saja. Nggak usah noleh kiri kanan. Saya fokus saja. Saya mau jualan Putri Mandi. Oke. Oke, dadah. Terima kasih.